Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bet Rizka Rolin Kasianipar, Dina Aulian Nia, Joan Christine Simbolon, Kezia Angelika Tampu Bolon, Reni Simamora, Robiatun Adawiyah Hasibuan, dan Silpi Sitorus. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, menurut Seher Merhon pada tahun 2002. Menurut Jones dan George pada tahun 2003, pengendalian adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tujuan pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik dan membina yang telah baik. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Yang kesembilan, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Manfaat pengawasan. Yang pertama, untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Yang keempat, untuk mendukung baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja, ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. Yang keenam, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Yang ketujuh, untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation, pribadi, transparansi atau counter-transparansi yang mungkin di bawah oleh pekerjaan. Yang kedelapan, untuk menjadi proaktif bukan reaktif. Yang kesembilan, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Prinsip pengawasan secara umum. 1. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh karyawan dan hasilnya mudah diukur. 2. Fungsi pengendalian harus dipahami oleh pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 3. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh karyawan karena kinerja karyawan akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Asas pengawasan dan pengendalian menurut Harrow, Coates, dan Kirk Daniel dalam bukunya Principles of Management, yaitu asas tercapainya tujuan, asas efisiensi pengendalian, asas tanggung jawab pengendalian, asas pengendalian terhadap masa depan, asas pengendalian,
asas refleksi berencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individu, asas pengendalian terhadap strategis, asas kekecualian, asas pengendalian fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Jenis-jenis pengawasan dan pengendalian. A. Sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. B. Sistem pengendalian umpan maju. Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. C. Sistem pengendalian pencegahan. Jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan, yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. 12.2 Sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian maupun umpan maju, berfungsi secara ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam mengambilkan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang ditetapkan. Sebaliknya, sistem pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi. Jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut. A. Pengendalian karyawan atau personal control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. B. Pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggarannya. C. Pengendalian produksi atau production control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. D. Pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini ditujukan kepada pengguna waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. E. Pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. F. Pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. G. Pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan. H. Pengendalian inventaris atau inventory control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang. I. Pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak.
dan jika ada yang rusak, apa kerusakannya masih dapat diperbaiki atau tidak. Proses pengawasan dan pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. A. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Standar adalah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Standar pelaksanaan atau standard performance adalah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Standar pelaksanaan pekerjaan bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria ongkos, waktu, kuantitas, dan kualitas. Tipe bentuk standar yang umum adalah 1. Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. 2. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan lain-lain. 3. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. B. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. C. Pengukuran pelaksanaan kegiatan setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan atau observasi, laporan-laporan atau lisan dan tertulis, pengujian atau tes, atau dengan pengambilan sampel. D. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. E. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi mungkin berupa 1. Mengubah standar mulu-mulu atau barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Mengubah pengukuran pelaksanaan. 3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Baiklah, cukup sekian video presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kita dan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.